Oke guys, welcome back to my channel YouTube Kopi Anyeng Cle. Kali ini Mang Dayat mau memberikan makan untuk peliharaan barunya, yaitu apa Mang Dayat? Burung pedet. Burung yang pedet. diadopsi di pinggir jalan. Oh, Mang Dayat nih selain pecinta wanita, dia pecinta burung juga. Coba Mang Dayat kasih makan Mang. Ada kan nyanyiannya? Burung kutilang bernyanyi. Oke guys, jadi kali ini kita akan breeding anakan manuk pedet. Kalau di kotamu atau di negaramu apa itu manuk yang seperti ini? Tampakkan dulu. Nanti tulis di kolom komentar ya guys. Tulis di kolom komentar setiap daerah masing-masing. Oke, Nama jadi dari kemarin tuh burung ini. kita mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Jadi kalau di Paririmbun Jawa, kalau malam Jumat Kliwon itu waktunya burung-burung terbang. Jadi bukan burung yang ada di dalam sarung, kamu aja yang terbang kepada liang. Tapi burung ini juga ada waktunya, yaitu muak. Tahu? What do you muak? Mua itu apa Mang Dayat? Jadi keluar dari sarangnya. Kalau orang seberang bilang merantau. Oh, merantau. Jadi kemarin tuh kita Nah, ini dulu pertanyaannya, apa tanda-tandanya mendapatkan burung di malam Jumat? mendapatkan burung di malam Jumat berarti sudah memiliki pasangan. Sudah memiliki pasangan? Iya. Apakah Karena kalian sudah burung memiliki itu pasangan? berarti siap untuk dilepas terbangkan gitu. Oh. Jadi eleng. Gitu ya King. Dan untuk kali ini kita akan memberi makan burung peletnya yaitu dengan cau. Jadi sebenarnya untuk memberi makan burung pelet itu dengan segala buah-buahan itu bisa. Termasuk buah tangan bisa, seperti anggur, melon bisa itu. Tapi asalkan jangan dengan buah dada. Karena buah dada bukan untuk dikonsumsi gitu. Tapi untuk dimainkan. Gaskeun. Waduh, Mang Dayat, mohon maaf ya guys, Mang Dayat sudah berumur, jadi wajar saja kalau arah pembicaraan kita agak sedikit menjurus. Enggak mau. Jadi motivasinya apa Mang Dayat memelihara burung, mencintai ikan koi, dan apalagi aktivitas Mang Dayat, ya lupa lah. Apa alasannya Mang Dayat? Alasan kenapa kita mencintai hewan gitu kan? Karena apa? Jadi sebenarnya nggak tega gitu kan memelihara, apalagi ini masih anak muda gitu dipelihara betul jauh dari indukannya. Cuman kan kemarin kasihan gitu ada di pinggir jalan, kita pelihara aja gitu. Jadi berarti ini yang terkecil ya. Dan mudah-mudahan ini kan si burung ini kan tidak memiliki dosa gitu dengan segudang dosa yang saya miliki. Mudah-mudahan dengan saya adopsi burung ini bisa menjadi kiparat terhadap dosa-dosa saya. Amin. Oh, karena sejatinya pada hakikatnya semua makhluk hidup itu berzikir kepada Allah. Iya benar. Oke. Guys, Mang. Oh, ini burung. Kayak pakai ini ya, pakai selimut dia ya. Iya. Ini anakan mungkin udah umuran berapa sih? 1 bulan mungkin. Tapi Sekitar kenapa kurang lebih 3 minggu kurang. kenapa burung itu tidak alangkah baiknya dilepas Mang ya, biar terbang bebas? Karena kalau kita lepas juga kan ini belum bisa mencari makan sendiri gitu kan. Jadi kasihan gitu. Oh, Dan juga di luar sana kan banyak predator seperti ular ataupun hewan-hewan pengerat seperti tikus ataupun bajing gitu kan. Jadi kemungkinan hidup di alam liar karena belum bisa terbang itu paling 10% lah. Seperti itu. kemungkinan hidupnya ya. Kemungkinan hidupnya kalau
si indukannya bisa bertemu dengan si anaknya gitu. Kalau tidak bisa Oh, berarti ini burung yatim ini. eh, Titet. bukan yatim piatu sih sebenarnya. Kalau dibilang ya burung jalanan lah. Burung jalanan. Burung pungut, burung pungut. Oh. Dia semacam anak pang kalau di manusia ya. Ini bukan enak, Bang. Apa? Uruj. Titet. bukan uruj, tapi dia tersesat, tidak bisa kembali ke rumahnya gitu. Ke pangkuan ibunya. Ke Ya. pangkuan ibuan. Masya Allah. Mang Dayat berarti ini semacam tugas sosial juga ya. Tugas sosial dan tugas cara apa ini? Kehewanan. Apakah tugas kita sebagai Khalifah Ardi itu seperti ini Mang Dayat? Sebenarnya seharusnya. Seharusnya apapun yang kita temui kembalikanlah terhadap Kenapa sih? lupa lagi. Nah, Gimana Mang Dayat? Lima dikat. Lupa lagi, jangan. Nah, jadi kesimpulannya ada di Bang Opik gimana? Ya, yang tadi seperti yang dikatakan Mang Dayat, ini kan hasil dari bukan hasil apa Mang, mencari apa gimana? Bukan Sengaja mencari atau memburu gitu. Iya, ini hasil nemu di pinggir jalan. Jadi sebenarnya ini burung ini yang paling kecil dari yang semua di sarang. Jadi yang lebih besarnya itu udah bisa terbang, ini yang paling kecil belum bisa terbang. Otomatis ini jatuh gitu kan, belum Harus kita rawat kuat ya. sayapnya ya. Oh, jadi begitu guys. Masih dilepas juga kemungkinan hidupnya itu. Tapi agak kecewa tadi Mang Dayat nggak bisa ngejelasin tugas kita sebagai Khalifah Ardi itu semacam seperti ini atau bagaimana? Atau gimana Mang Dayat? Coba jelasin dong Mang Dayat. Menjadi Khalifah Ar Iya. itu Kan harus menjaga kestabilan kehidupan yang ada di dunia, terus menjaga segala macam ekosistem yang ada, merawatnya, melindunginya, Ya, benar itu. dan menghidupinya. Kesimpulan ada Eki. Gimana Benar Bang? seperti itu. Jadi jagalah alam kita gitu kan. Karena maupun itu batu sekalipun sebenarnya itu berzikir gitu. Jadi jangan kita semena-mena karena kerakusan kita mengeksploitasi yang ada di alam ini dengan tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi gitu. Termasuk burung juga seperti itu. Biarkanlah di alam ini burung-burung berkicau dengan riang gitu. Dan menikmati sayap yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk dia gunakan sebagai alat untuk bisa terbang seperti itu. Atau mungkin burung ini karena habitatnya sudah dirusak oleh manusia Mang Dayat. Jadi sampai ada di pinggir jalan Iya, seperti ada kemungkinan seperti itu. dari kerakusan manusia ya. Oleh kerakusan manusia seperti pembabadan hutan secara besar-besaran ataupun bisa pemburuan karena pemburuan liar itu. Dan insya Allah kalau ntar udah bisa terbang sendiri kita Jual. terbang. Enggak dijual. Itu bisa mengacaukan ekosistem gitu. Memutus tali rantai. Jadi guys, tadinya itu si burung ini mau dijual sama Mang Dayat karena pagi ini kita belum ada rokok. Karena Mang Dayat mendapatkan informasi bahwa burung pedet ini harganya cuma 10.000, untuk jarum coklat sebungkus pun tidak cukup. Dan kalau udah bisa bersiul, berkicau, si burung ini jadi harganya 12.000, cuma like 2.000 guys. Jadi mending kita pelihara saja dan nanti kita bebaskan dia ke alamnya.
agar dia bisa terbang bebas dan menghidupi alam semesta ini. Iya. Terlalu lebay nggak kalau gitu? Ente Memang seperti itu ya. Emang harus kita harus seperti itu. Menjaga ekosistem. Nah. Kalau bukan kita siapa lagi? Nih Mang Dayat, kita kan harus belajar dari alam katanya Iya. kan. Karena ilmu Allah itu tidak hanya ada dalam buku-buku saja, tapi tersebar luas di alam semesta ini. Nah, bagaimana kita mempelajari satu ilmu dari burung, Mang Dayat, untuk kehidupan ataupun untuk kehidupan lah. Dulu ketika wabah seperti sekarang ini, dulu itu namanya apa? Taun apa Aiking? Iya tuh. Taun ya. Di Mekah, di Madinah ataupun di Baghdad dan di kota-kota sekitarnya itu terjadi wabah yang mirip seperti wabah yang kita alami sekarang itu. Dan karena tiap hari ada banyak yang meninggal dan pemerintah sudah kewalahan lah seperti itu. Dan pemerintah memiliki itikat baik untuk masyarakat agar tidak menjalar kemana-mana si penyakit wabah itu. Dia mencari seorang yang bisa berdoa untuk menghilangkan wabah tersebut seperti itu Eki. Dan ternyata setelah dicari pertama dari ajengan ataupun dari ulama-ulama yang berstatus di pemerintahan, dia tidak bisa untuk menghilangkan wabah tersebut. Lanjut kepada ulama-ulama yang bergelut di dalam Masyarakat. masyarakat ataupun secara terstruktur ada dalam susunan organisasi, tidak bisa juga. Dan ada satu orang yang berlokasi di Madinah, dia seperti orang gila itu kan, ketawa-ketawa sendiri. Setiap ada yang mati dia pergi ke makam, setelah makan dia pergi ke makam, terus seperti itu gitu kan, rutinitasnya. Dan dia ditanya gitu kan, kenapa kamu setiap habis makan ataupun ada orang meninggal kamu duduk di makam gitu kan sambil ketawa-ketawa. Dan ternyata si orang gila itu bukan hanya sebatas gila gitu kan. Kalau di sini orang-orang waras tapi seperti orang gila gitu. Seperti waras tapi sebenarnya gila. Nah, kalau orang tersebut sebaliknya seperti orang gila, justru dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika dia dipanggil untuk berdoa, dia sebenarnya tidak mau karena dipaksa dan karena Oleh pemerintah ini. oleh pemerintah, ya. Sebenarnya dia tidak mau gitu kan. Karena hal apa? Karena ini kan nggak tahu gitu kan. Karena dia dianggap gila dan tidak Dia bisa dianggap gila. Dan justru menyelesaikan. yang tidak mau itu yang disuruh berdoa gitu. Bukan pemerintahnya. Pemerintah ingin dia berdoa untuk kemaslahatan masyarakatnya, namun dia tidak mau. Namun setelah dipaksa-paksa dia akhirnya mau dan berdoa terhadap kebaikan masyarakat di sana gitu. Pertama dia berdoa langsung penyakit yang ada di sana sirna gitu kan, hilang. Namun belum sepenuhnya gitu. Setelah berdoa dia langsung kabur ke gunung gitu, lari ke gunung. Kalau di sini kan kalau dalam acara ataupun dalam kegiatan sebelum tersusun gitu susunan acaranya, pada pingin berdoa. Saya yang berdoa. Kalau dia sudah berdoa langsung kabur ke gunung karena dia adalah salah satu wali Allah seperti itu Eki. Jadi hubungannya sama burung apa? dan kaitannya bersama burung ya hampir lupa kaitannya bersama burung. Ketika
belum beres doa tersebut itu kan, wabah tersebut belum sirna sepenuhnya, dicari lagi oleh ke pemerintahan ya King. Dicari, setelah dicari ada di suatu gunung, dia dibawa kembali ke kota untuk berdoa untuk membereskan doa yang belum beres sebelumnya, seperti itu. Namun ada kejadian yang seru. Sebelum dia berdoa, dia membawa burung itu pertama kepada semut. Sejauh apapun semut, dia pasti tahu di mana dia tinggal itu. Pasti dia masuk lagi ke sarangnya, dan dia juga suruh mencari sarang burung. Terus dirapikan lagi, diluruskan lagi itu sarang burungnya. Lalu disimpan lagi ke tempatnya, seperti itu Iki. Dan pertanyaan dari masyarakat kan aneh, kok kenapa ke burung, kenapa ke semut, Untuk apa hal itu gitu kan? Karena tidak ada salah satu semut yang ada di alam dunia ini yang berdosa seperti itu Iki, ibrohnya. Jadi manusia dari semenjak balik dia pasti melakukan dosa, tapi semut tidak seperti itu, dan burung tidak. dan burung pun tidak seperti itu kaitannya Iki. Makanya Jadi kenapa kita ambil hikmahnya. makanya kenapa kita didapati wabah seperti ini ya, karena kita dari semenjak balik pun sudah melakukan dosa ya, atau bagaimana, begitu kesimpulannya? Iya, seperti itu. Itu pelajaran yang bisa diambil dari hewan ya. Jadi pelajaran yang diambil dari hewan, jangan kita menyiksa itu gimana? Menyiksa, jangan merasa lebih tinggi derajat. Jangan merasa karena kita manusia semena-mena terhadap hewan, semena-mena terhadap alam itu kan. Ya kita sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, mari kita jaga bersama, karena semua yang diciptakan yang ada di alam dunia ini semuanya berzikir terhadap Sang Pencipta, seperti itu. Kalau kita baik terhadap hewan, hewan pun akan baik dan mendoakan kita. Mudah-mudahan salah satu Peliharaan kita memelihara hewan ini bukan untuk diapa-apakan, tapi karena kita kasihan. Semoga aja hewan ini menjadi wasilah kita time out Mang Dayat. mendapat Habis waktu Mang Dayat. Terlalu lama ini, tanganku pegel Mang Dayat ya. Mang Dayat kalau disuruh berpidato itu memang menggebu-gebu, nggak bisa berhenti hanya 5 menit 7 menit. Dia harus menuangkan semua pikirannya. Karena pengetahuannya sangat banyak, makanya pidatonya sangat lama. Gondrong itu ciri pengetahuan yang menjulang. Blueber. Atau gimana Mang Dayat itu? Enggak, ini mah belum ada yang memperhatikan. belum ada yang sempat itu. Belum sempat dicukur. Ini mah mau dicukur. Ini diakhiri aja videonya. Ya, Oh ya udah, closing aduh. Oke, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Ternyata udah cum-cum. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.